Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman wal islam, sehat wal afiyah, sehingga di pagi ini kita dapat berkumpul, dapat duduk bersama di dalam memperingati hari lahirnya kekasih kita semua, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya cintai para alim ulama, para habaib, para asatis, para tokoh masyarakat. Begitu juga kepada seluruh dan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remaja daripada Musalla Ar-Raidah. Kita doakan khususnya para orang tua kita, para guru-guru kita selalu diberikan sehat walafiat, diluaskan ilmunya, dilimpahkan keberkahan pada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh panitia, kita doakan apa yang jadi niat, hajat, tujuan dan keinginan dari para seluruh panitia, apa yang jadi niat, hajat dan tujuannya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di dalam mahlul qiyam, waktu kita berdiri, kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Lalu kita mengucapkan kalimat marhaban ya nurul ain, marhaban jaddal Husain. Kita ucapkan juga satu kalimat Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah, bil barakatil hadi Muhammad ya Allah. Makanya kita kalau lagi mahlul qiyam, jawab dan baca solawat dan salam dengan khusyuk. Ini acara jangan dianggap acara biasa, karena kita tatkala asraqal mahlul qiyam itu kita lagi mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi. Siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, itu salamnya dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tatkala solat kita mengucapkan salam kepada Nabi di dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, rasulku. Siapa nabi dan rasul kita? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam tuh. Lalu Nabi jawab salam kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam juga atas kalian min ibadillahi salihin, golongan dari orang-orang yang saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperingati Maulid Nabi jangan dianggap nih acara tahunan. Ini acara yang luar biasa. Kalau kita hadir di majelis Maulid, kita harus menghadirkan diri kita betul-betul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena panitia, karena undangan, karena kagak enak tetangga. Jangan juga kita hadir karena diajak sama temen. Kenapa hadir maulid? Oh, penceramanya lucu, penceramanya nyemangatin. Inti hadir di peringatan maulid, hadirkan diri kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahlul qiyam kita ucapkan Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah. Itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampunilah seluruh dosa dan kesalahanku ya Allah, bil barakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, mari kita buktikan. Semua bisa menjadi berkah, semua bisa menjadi mulia, itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan, Bu, bulan yang mulia ada berapa bulan, Bu? Ayo Pak, bulan yang mulia ada berapa bulan? Arba'atul hurum, ada 4. Buka Al-Quran, Al-Quran jelaskan ada 4 bulan yang mulia. Pertama, bulan daripada Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini dari zaman dulu nih. Itu bangsa Arab sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka kalau masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, masuk bulan Rajab, itu yang namanya kalau ada perang berhenti. Perang kagak terus, berantem kagak terus. Kalau musuh udah lewat atau musuh datang, itu musuh dijamu. Kenapa? Buat mereka perang di bulan mulia itu tidak boleh, haram. Begitu datang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan 1 bulan, bulan yang mulia, yaitu bulan daripada bulan Ramadan. Jadi ada 5. Timbullah satu pertanyaan. Kenapa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dikatakan basyarun la kal basyar. Dia manusia tapi tidak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agung. Mereka bertanya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia mulia, kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang mulia? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab atau Ramadan? Tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kalau Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan yang mulia, mereka akan menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia karena Nabi dilahirkan di bulan yang mulia. Tapi satu bukti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pembawa kemuliaan, pembawa keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa saja, bulan yang tidak ada kemuliaannya, tapi bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia karena di bulan Rabiul Awal telah dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh manusia, seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia Islam, setiap bulan Rabiul Awal mengucap salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal bisa mulia karena bulan ini telah dilahirkan Nabi Muhammad. Ayo kita lihat lagi. Hari yang mulia hari apa, Pak? Hari apa, Bu? Jumat, betul kan? Bagi umat Islam, hari yang mulia adalah hari Jumat. Yahudi hari Sabtu. Nasara hari Minggu. Itu hari mulia. Bagi Islam yaitu hari Jumat. Yahudi hari Sabtu. Ya. Lalu Nasara hari Minggu. Loh, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di hari yang mulia, hari Jumat? Tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, hari biasa. Hari yang orang tidak menyatakan itu hari yang mulia. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin menjadi hari yang mulia. Berapa banyak dan berapa juta umat Islam setiap hari Senin melaksanakan puasa sunnah. Betul apa kagak? Kenapa? Karena hari Senin bisa mulia karena di hari itu dilahirkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disandingkan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Paham ya? Yang disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Mari kita lihat lagi. Kota yang paling mulia kota mana? Kota Makkatul Mukarramah. Karena di Makkah itu ada Ka'bahnya, betul? Ada Hajarul Aswad, betul? Yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, disempurnakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur dan dimakamkan di kota Makkah? Tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kota Madinah. Kota biasa.
Kota yang tidak pernah ditengok orang. Kota yang gak pernah direbutin oleh orang. Orang mau datang ke Madinah aja males. Kita kalau umroh, kita naik bus. Itu dari Mekah ke Madinah. Naik bus ya, itu 6 jam. Al-Fagir waktu ke Mekah, selama perjalanan dari Mekah ke Madinah, melihat daripada gunung-gunung bebatuan, bukit-bukit bebatuan, cuman yang keluar tetesan air mata. Kita sekarang bisa sampai ke Madinah ziarah ke makam Nabi dengan kendaraan. Dulu bagaimana Nabi Muhammad SAW jalan kaki dari Mekah sampai ke Madinah, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dia baru sampai ke kota Madinah. Kota Madinah kota biasa, orang malas tengok, malas lihat. Tapi kota Madinah menjadi kota yang mulia karena kota Madinah adalah tempat daripada rumah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dikuburkan di kota Madinah, kota yang sepi, kota yang tidak ditengok orang. Sekarang jutaan orang setiap harinya, ribuan orang, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, dalam sehari berapa ribu orang ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah menjadi mulia karena kota Madinah disandingkan dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap remeh acara maulid Pak Bu. Ya, ini adalah rasa syukur kita menyambut hari lahirnya manusia mulia, pemimpin mulia. Apapun yang disandingkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia. Lalu apalagi? Nih kita umatnya siapa? Woi, lo umat siapa nih pada? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang paling mulia umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Aneh tanya, ente sehari semalam bisa dibilang umat yang mulia, sujud ente berapa banyak? Ente mau ngarepin ibadah ente? Hah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehari semalam 4000 rakaat sholat sunnahnya. Kita berapa? Apa yang mesti kita banggakan? Mungkin bangun tidur kita dalam keadaan maksiat. Sekarang kita kalau bangun tidur nih, begitu bangun dari tidur, yang kita pegang tasbih apa handphone? Yang kita cari tasbih apa handphone? Itu aja udah maksiat kan? Kita mau banggain apa? Kita punya apa? Kemuliaan apa kita punya? Kita bisa punya umur panjang. Ayo bandingkan dengan umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam itu paling sedikit umurnya 300 tahun, paling sedikit. Ada umat Nabi Muhammad umurnya 300 tahun. Mau kita banggain umur kita? Nggak bisa. Kalah umur kita umurnya umat Nabi Nuh. Oh, saya punya tenaga lebih kuat. Hei, tenaga kita nih masih kalah sama tenaga umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kekuatan kita umat Nabi Muhammad masih kalah dengan kekuatan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Apa yang kita mau banggain? Tapi kenapa kok kita bisa dijadikan umat yang mulia? Kenapa? Karena kita disandingkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mulia bukan karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan kita. Kita bisa mulia karena kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Pak Bu, ayolah bersyukur. Ini rasa syukur yang besar. Kita lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, kita hadir di majelis maulid
Bangkitkan nih kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan hadir maulid karena nasi kebulinya. Hadir maulid karena penceramanya, jangan. Saya kadang sedih melihat orang bikin peringatan maulid tapi baca sejarah nabinya disingkat. Udah baca aja satu pasal langsung asrokol. Hei, kita ini siapa? Kita bisa mulia karena Nabi Muhammad. Ente nggak bersyukur hidup mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu malas membaca sejarah manusia mulia. Baca sejarah Nabi sampai mahlul qiyam. Kadang pembacaan sejarah Nabi diputus. Pembacaan maulid kita lanjutkan nanti. Karena penceramah kita ada acara lagi. Hei, penceramah ente mau orang manapun, habib manapun, ustadz manapun, kiai manapun, emang lebih mulia dia dari Nabi Muhammad. Sampai ente putus pembacaan maulid Nabi. Di mana adab antum kepada Nabi Muhammad? Di mana rasa syukur antum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadikan kita semua sebagai umat yang paling mulia, yaitu umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu mari besok-besok di mana ada peringatan maulid, betul-betul hadirkan diri kita, hadiri diri kita betul-betul untuk Nabi Muhammad. Hadir di majelis maulid, dengerin pembacaan maulid, jangan ngerokok, bego. Ya, saya nih perokok kuat, tapi lagi dibacakan maulid, haram saya merokok. Jangan kita kotori majelis maulid Nabi. Nabi hadir. Nabi menyaksikan kita. Tatkala kita ucapkan ya Nabi salam alaika, kita ucapkan salam kepada Nabi. Nabi hadir jawab salam kita. Ini keberkahan bisa kita dapatkan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, jangan kita tidak menghadirkan diri kita hadir di majelis maulid bukan karena baginda Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nanya ke ane, Beb, kenapa bikin maulid sekarang jam 2 malam, Beb, khusus laki-laki? Ane pengen uji, ane pengen tahu dan ane pengen lihat. Dia lebih kuat melek buat Liga Champion apa buat menghadiri majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat Liga Champion pada melek gak tengah malam? Buat maulid kagak, gue sumpahin loh. Betul. Ya. Mari Bapak Ibu semua pulang dari tempat ini bangkitin cinta kita kepada Nabi Muhammad. Beb, biar bangkitin cinta sama Nabi seperti apa? Pak, Bu, makanlah secara makannya Nabi. Gimana makannya Nabi? Ikutin. Kalau kita makan seperti makannya Nabi, minum seperti minumnya Nabi, duduk seperti duduknya Nabi, berjalan seperti jalannya Nabi, masuk kamar mandi seperti caranya Nabi, keluar kamar mandi cara Nabi, mau masuk rumah ketok pintu ucapkan salam dengan cara Nabi, keluar rumah dengan cara Nabi. Pokoknya semua pekerjaan dengan cara Nabi Muhammad SAW, Nabi akan dekat dengan kita. Nabi akan dekat. Manusia yang paling cinta sejati dengan kita hanya Nabi Muhammad. Pak, kita punya istri meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia. Begitu 3 bulan kemudian, Pak, tiba-tiba datang wanita cantik kepada kita, Pak. Cantik, kaya, mau nyerahin hartanya lagi semua ke kita. Saya tanya, Pak, tetap cinta setia apa nikah lagi, Pak?
Hei, cinta setia sama istri yang meninggal apa nikah lagi? Yang ditanya laki, cewek yang jawab. Nikah lagi gak? Nikah lagi. Artinya cinta suami kita sejati apa kagak? Bu, laki kita meninggal dunia nih bu. Ibu kan cinta sejati bu ya. Meninggal dunia, dikubur, ikut gak bu dikubur? Katanya cinta bu. Kagak? Pulang berarti ya? Pulang? Pulang. Kagak cinta. Manusia yang cinta sejati dengan kita hanya Nabi Muhammad. Kita boleh cinta sama suami kita, tapi kita mesti lebih cinta dengan Nabi Muhammad. Suami boleh cinta dengan istrinya, tapi mesti lebih cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar matahari sejengkal dengan kita. Nih, sejengkal. Anak meleleh dengan kena sinar matahari. Ini anak merasa kepanasan, datang ke ayah atau ibunya, minta pertolongan. Apa kata ibunya? Sendiri-sendiri. Nggak ada orang tua yang menolong anaknya. Begitu juga istri datang ke suami, suamiku tolong aku panas. Sono sendiri-sendiri. Suami yang kepanasan datang kepada istrinya, istriku tolong aku, kagak sendiri-sendiri. Nanti semua akan sujud mencari satu mimbar yang kosong. Jadi ada mimbar-mimbar bercahaya. Itu semua mimbar diisi oleh para nabi dan rasul. Ada satu mimbar kosong, nggak ada orangnya. Bertanya, ini mimbar siapa? Ini mimbar yang bisa memberikan kamu bantuan dan syafaat. Mimbar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jawab siapa? Para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa berkata, jika kalian ingin selamat dari matahari itu, kejar dan cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan bantuan kepada kita. Memang kita belum mati, belum. Jadi belum merasakan. Nanti apakah kita nunggu mati dulu, merasakan baru merengek dengan Nabi Muhammad? Nggak bakal bisa. Yuk, kita masih diberikan sehat walafiat. Diberikan panjang umur. Bangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Di musolah ada sholat berjamaah. Nabi itu sholat berjamaah. Ya, ada musola, sholat berjamaah di musola. Ramaikan musola, hadir majelis taklim. Itu bangkitkan cinta kita kepada Nabi. Perbanyak sholawat amin Nabi Muhammad. Daripada bengong kayak orang bego. Ngapain ngomong ngalur ngidul, apalagi ngomongin orang pegang tasbih atau sambil jalan pegang jari. Allahumma sholli ala syedina Muhammad, Allahumma sholli ala syedina Muhammad, Allahumma sholli ala syedina Muhammad. Sebelum kita nyesal. Ini bulan Maulid, ayo bangkitin cinta kita dengan Nabi Muhammad. Supaya Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah memandang kita dengan senang, dengan gembira, dengan rindu. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad akan menyesal. Akan menyesal. Ada seorang sahabat namanya Syauban. Tatkala bertemu Nabi, Nabi tanya, ya Syauban, kenapa mukamu pucat ya Syauban? Apa engkau sakit? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau? Ya Rasulullah, aku pucat dan lemas ini ya Rasulullah. Aku takut ya Rasulullah. Apa yang kau takuti? Aku takut berpisah denganmu di surga. Aku takut tidak berjumpa denganmu di surga ya Rasulullah. Di dunia aku dapat memandangmu, dapat melihatmu. Tapi nanti ya Rasulullah, aku takut berpisah denganmu di surga. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Syauban, di dunia kau bersamaku, di akhirat juga kau bersama denganku. Baru Syauban yang dalam keadaan lemes, muka pucat, langsung hilang semua, bergembira, ada jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih, laki nih,
Ya, yang udah nikah. Kita masuk kamar pengantin, namanya kamar pengantin dihias gak? Yang udah nikah aja yang jawab, yang belum jangan. Nggak tahu soalnya ya. Dihias gak kamar pengantin? Iya. Pakai AC, betul gak? AC-nya terbaru 10 PK. Bu, nggak tahu. Di dalam kamar pengantin, Bu, kan ibu-ibu yang biasa rapin kamar pengantin ya, Bu ya. Itu ada buah-buahan yang enak gak, Bu? Lezat gak, Bu? Ditaruhin buah yang lezat gak, Bu? Taruh ya. Ada kue-kue yang enak gak di dalam kamar pengantin? Ada ya. Itu kira-kira spraynya spray bekas sampai spray baru, Bu? Baru ya. Kasurnya kasur yang nomor 1 apa butut? Kasur baru ya, Bu ya. Terbaru malah ya. Itu kamar pengantin dihias. Ya. Nah, Anda nih laki-laki masuk kamar pengantin. Anda cari makanannya, cari hiasannya, cari tempat tidurnya, apa cari kekasihnya? Ente masuk kamar pengantin cari apaan? Hah? Nyari wadon katanya. Hah? Nyari kekasih. Anda masuk melihat hiasan mentereng, makanan lezat, kasur baru, tapi kekasih Anda nggak ada di kamar pengantin. Kira-kira ente diem di kamar pengantin apa keluar cari? Cari. Kenapa nggak diem di kamar pengantin? Kenapa, Bu? Kagak sempurna, Bu. Itu kamar pengantin walaupun dihias dengan hiasan termahal, ada makanan yang lezat, semua hampa. Kenapa? Karena tidak bersama sang kekasih. Begitu juga kalau masuk surga, Pak. Oh, di surga ada bidadari. Di surga itu kalau kita mau makan nggak perlu nyari kompor gas lagi, masak dulu apa tinggal bilang ya Rob, ane mau sop dengkul, turun sop dengkul. Enak gak? Tinggal ngomong. Tapi kelezatan surga akan hampa kalau kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak masuk kamar pengantin nggak ada kekasih, pasti keluar lagi. Pasti jadi hampa. Jangan dianggap tidak hampa, itu akan hampa kalau kita nggak sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya yuk sekali lagi bangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan, berjuang untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Berjuang untuk kita dimanapun kita berada, selalu yang kita ingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan kita dapatkan dari Nabi Muhammad. Ya, keselamatan kita dapatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu Bapak, Ibu semuanya perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, apa yang Nabi ajarkan kepada kita ikuti. Yang Nabi larang tinggalkan. Selamatkan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita pisah dari kita semua. Dan keluarga kita pisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memperingati Maulid Nabi pada pagi ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha dari kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis Maulid ini, keluar kita dari tempat ini, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan seluruh keluarga kita, saudara-saudari kita, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kami. Mudahkan segala urusan-urusan kami, dari urusan dunia kami sampai urusan ukhrawiyah kami ya Allah.
segala niat baik kami, hajat baik kami, keinginan baik kami ya Allah, ijabahlah ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan kekasih-Mu dan kekasih kami semua ya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.